Oke, kita lanjutkan. Jadi ketika kita bicara kawasan Asia Timur, ini adalah menjadi salah satu hotspot ya, menjadi boiling point ya, namanya titik didih di dalam yang namanya konflik internasional ya. Karena memang ketika perang dingin berakhir ya, tidak serta merta perang dingin ini juga berakhir di Asia Timur, karena Asia Timur itu menjadi bagian yang penting dari the legacy of Cold War. Kenapa? Paling tidak ada beberapa faktor yang bisa dijelaskan. Pertama, terkait dengan Korea Utara dan Korea Selatan yang tidak selesai sampai hari ini ya, ketika Jerman Barat, Jerman Timur mereka melakukan reunifikasi pada tanggal 3 Oktober 91. Vietnam Utara dan Vietnam Selatan tentu saja kita sudah tahu sejarah perang Vietnam tahun 75. Tapi ternyata Korea Utara dan Korea Selatan tetap terpisah ya sampai hari ini. Dan juga Cina dan Taiwan ini juga menjadi bagian penting dari persoalan yang terjadi sebagai warisan dari Perang Dingin. Yang ketiga tentu saja adalah terkait dengan kehadiran Amerika Serikat secara tradisional dengan pangkalan militernya yang ada di Korea Selatan, ya, yang ada di Incheon misalnya, kemudian yang ada di Jepang, ada di Yokosuka, ada di Misawa. Nah, ini juga menjadi bagian penting. Setelah Perang Dingin berakhir, maka Amerika Serikat tidak serta-merta juga mengakhiri posisi kehadiran pasukannya di kawasan Asia Timur. Dan ini juga menjadi bagian yang ketiga. Yang keempat adalah bagaimana persoalan terkait dengan empat pulau yang ada di wilayah Kuril tadi antara Jepang dan Rusia yang sampai sekarang masih tetap sifatnya unresolvable, tidak ada penyelesaian. Dan empat hal inilah yang akhirnya menjadi bagian dari pertanyaan kenapa Perang Dingin ketika berakhir tapi ternyata masih ada di Asia Timur. Oke, kita langsung masuk ke dilema strategis Jepang ya di kawasan Asia Timur. Yang pertama ada 3 pertanyaan ya di dalam hal ini yang mungkin tidak perlu dijawab, tapi kita mencoba untuk membuat satu penjelasan terhadap 3 pertanyaan tersebut ya. Yang pertama adalah apakah Jepang masih harus tetap meneruskan aliansi militernya dengan Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dingin ya. Apakah Amerika Serikat masih menjadi bagian penting dari strategic partnership dengan Jepang, strategic alliance dengan Jepang ya, yang dalam hal ini katakanlah tidak bisa kita jawab ya kedepannya akan seperti apa. Jadi aliansi militer dengan Amerika Serikat apakah masih menjadi sebuah derajat kebutuhan bagi Jepang ya sampai berakhirnya Perang Dingin. Yang kedua, apakah Jepang harus mencoba untuk memahami satu situasi bahwa kehadiran Cina sebagai kekuatan dunia atau yang berpotensi menjadi superpower menjadi bagian yang tidak terhindarkan. Apakah ini akan menjadi bagian penting dari format ataupun bentuk dari kebijakan luar negeri Jepang sampai hari ini dan yang akan datang. Jadi apakah Jepang harus beradaptasi dengan the rise of China ya, meskipun kata rise ini memang masih menjadi perdebatan termasuk di Cina sendiri, tidak hanya di Jepang, karena rise ini seringkali dimaknai atau memiliki konotasi yang kurang positif ya, meskipun tidak bisa kita katakan negatif, karena perdebatan ini berlangsung atau terjadi ketika ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa rise itu adalah sesuatu yang terkesan intimidatif, mengancam ya. Tapi jadi ada yang lebih nyaman dengan yang namanya kata development, the peaceful development of China ya. Kata peaceful rise of China ini dibuat oleh salah seorang komisariat di Partai Komunis dan dia menjadi bagian penting dari diplomasi Cina. Kalau nggak salah saya ingat namanya itu Sheng Bijian ya, Sheng Bijian. Jadi Sheng Bijian ini membuat istilah apa yang disebut peaceful rise of China. Tapi ini ditentang oleh beberapa orang termasuk di Jepang juga. Rise ini menghadirkan satu konotasi yang sama sekali kurang positif. Jadi ada yang mencoba dengan kata peaceful development of China, bahkan
Presiden Hu Jintao pada masa dia berkuasa pernah mencoba untuk menghadirkan kata yang disebut sebagai the harmonious world of China. Jadi ini yang menjadi isu penting dari ini. Yang ketiga adalah apakah Perdana Menteri Jepang yang saat ini Shinzo Abe harus mulai untuk lebih percaya diri ya untuk bagaimana dia melakukan eksploitasi terhadap yang namanya kebijakan atau terobosan yang mereka sebut sebagai the dynamic defense ya. Jadi pertahanan dinamis dari Jepang dalam menghadapi Korea Utara misalnya, dalam menghadapi Cina, dalam menghadapi tradisionalitas Amerika, dan tentu saja menghadapi Rusia. Bagaimana yang namanya desain dari yang namanya dynamic defense oleh Shinzo Abe. Jadi tiga ini yang menjadi dilema strategis bagi Jepang. Kemudian ketika kita bicara dilema strategis, maka kita tidak akan bisa melepaskan dari yang namanya faktor ancaman ya. Jadi saya tadi sudah menjelaskan bagaimana ancaman yang dihadapi oleh Jepang di Asia Timur ya, tentu saja Cina. Yang kedua adalah Korea, dan tentu saja saya tadi sudah bicara reunifikasi Korea. Ketika Korea ini reuni satu sama lain, maka ini akan dianggap menjadi potensi yang akan mengancam eksistensi Jepang di kemudian hari. Apalagi Korea ini memang memiliki sejarah yang hostile, yang selalu dalam tanda kutip bermusuhan ya dengan Jepang ya, karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Jepang pernah melakukan yang namanya petualangan militer di Korea, pernah melakukan okupasi selama 40 tahun dan mencoba untuk menghapus budaya Korea. Dan tentu saja Rusia masih terkait dengan kepulauan yang 4 tadi. Dan isu dengan Amerika Serikat juga yang lupa saya sebutkan adalah terkait bagaimana upaya untuk melakukan revisi terhadap Peace Constitution ya, konstitusi perdamaian chapter 9 ini menjadi bagian dari dilema ya, menjadi bagian dari kontroversi dan polemik di dalam politik domestik Jepang. Apakah Jepang harus melakukan amandemen, melakukan revisi terhadap Peace Constitution chapter 9 itu, yang intinya adalah melarang Jepang untuk tampil sebagai kekuatan yang aktif ya, apalagi agresif, dengan misalnya mengirimkan pasukan ke luar negeri dalam rangka untuk menjadi bagian dari isu-isu strategis, atau Jepang juga memulai untuk melakukan kemandirian terkait dengan produksi senjata, misalnya pemasaran senjata. Ini juga menjadi bagian yang ada di dalam Peace Constitution chapter 9. Jadi hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Jepang terkait dengan isu-isu militer. Jadi apakah ini harus direvisi ataupun diamandemen terkait dengan bagaimana Jepang harus melakukan yang namanya upaya reformat, melakukan redesign kembali terhadap kebijakan luar negeri mereka, sehingga mereka bisa tampil secara normal kembali, menjadi kekuatan yang normal di dalam kancah konstelasi politik internasional. Tentu saja disebut kekuatan normal itu adalah tidak hanya sekedar kekuatan ekonomi ya, seperti yang Jepang miliki selama ini, terutama terkait warisan dari doktrin Yoshida. Tapi Jepang juga memiliki satu performa yang kuat terkait dengan sektor pertahanan mereka, militer mereka, yang juga turut mengambil bagian secara aktif dalam menangani atau menjadi bagian dari solusi konflik-konflik atau isu-isu strategis internasional ya. Walaupun beberapa tahun terakhir Jepang telah mulai mengambil bagian terkait dengan peacekeeping mission, misalnya terkait dengan bagaimana mereka mengirimkan unit militer yang non tempur misalnya ke Kamboja misalnya dalam rangka untuk menjinakkan ranjau, atau juga menjadi bagian dari pasukan multinasional ke Irak dan Afghanistan ya, meskipun katakanlah hal itu katakanlah dalam tanda kutip masih juga menjadi satu pertanyaan ya, apakah Jepang akan tetap seperti itu ataukah mulai juga mengirimkan unit-unit militer yang bersifat tempur ya. Jadi misalnya mereka bisa menjadi bagian dari yang namanya law enforcement misalnya, katakanlah terkait krisis-krisis internasional dan sebagainya. Jadi ini menjadi bagian yang penting, yaitu terkait amandemen atau revisi dari Peace Constitution chapter 9 ya, bab 9. Nah, kemudian kalau kita bicara upaya untuk melakukan perubahan dan transformasi kebijakan, maka Perdana Menteri Junichiro Koizumi pada awal tahun 2000-an ketika dia terpilih sudah memulai beberapa langkah untuk melakukan perubahan, melakukan satu revisi terhadap beberapa kebijakan tradisional Jepang yang dianggap Jepang selama ini. Yang pertama adalah
tadi yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu upaya untuk melakukan yang namanya revisi terhadap yang namanya politik tradisional, politik luar negeri tradisional Jepang yang lebih mengacu kepada doktrin Yoshida. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan performa dan kapabilitas dalam kerangka aliansi keamanannya dengan Amerika. Ya, bagaimana Jepang harus memiliki satu inisiatif, memiliki satu kemandirian terkait aliansi mereka dengan Amerika Serikat. Jangan sampai mereka hanya menjadi inferior. Jadi di dalam aliansi itu Jepang juga harus memiliki yang namanya superioritas dalam juga mengambil satu keputusan, menentukan satu keputusan dan membuat keputusan ya untuk dilaksanakan bersama. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan dan postur militer mereka yang terkait dengan apa yang disebut sebagai maksimum essential force. Jadi di sini militer Jepang harus memiliki satu langkah yang lebih proaktif untuk bagaimana mereka meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kemampuan mereka, ya, baik itu secara taktis maupun secara strategis. Yang keempat adalah mempertimbangkan adanya kemampuan terkait dengan yang namanya senjata strategis atau nuklir, yang mana Jepang sebenarnya telah menjadi bagian dari diskusi dengan Amerika terkait dengan misalnya ballistic missile defense atau BMD, yang bagaimanapun juga ini terkait dengan upaya untuk melakukan pemasangan instalasi peluru kendali, anti peluru kendali yang dipasang di Jepang maupun di Korea, yang kemudian di Korea dikenal sebagai TAD, ya, Terminal High Altitude Air Defense. Jadi dalam rangka untuk bagaimana melakukan intersepsi terhadap yang namanya kemungkinan peluru kendali yang ditembakkan oleh Korea Utara maupun oleh China. Yang kelima adalah memperkuat kemampuan strategis terhadap teknologi militer dan instrumen teknologi luar angkasa, ya, termasuk bagaimana Jepang mulai membuka diri untuk ekspor, ya, untuk melakukan yang namanya marketing terhadap produk-produk senjata mereka yang selama ini tentu saja masih dalam tanda kutip dibayangi oleh apa yang disebut sebagai tabu, ya, karena Jepang kalau untuk urusan produksi senjata sebetulnya tidak kalah dengan produsen-produsen senjata utama sekarang seperti Rusia, Jerman, Amerika, Prancis, dan Inggris. Tapi karena adanya beban sejarah masa lalu, maka Jepang selalu merasa segan untuk mencoba berbicara tentang hal-hal terkait dengan yang namanya isu-isu militer, termasuk produksi persenjataan. Kemudian yang ketujuh adalah bagaimana mempertimbangkan kebijakan praktis, fleksibel, dan rasional terkait dengan aliansinya dengan Amerika Serikat. Jadi bagaimana Jepang harus mulai lebih memiliki satu fleksibilitas untuk keluar dari bayang-bayang Amerika Serikat selama ini, sehingga mereka akan lebih leluasa, memiliki keleluasaan, memiliki kemandirian dalam performa mereka sebagai salah satu pemain penting di dalam politik internasional. Yang kedelapan, melakukan reformasi institusional, termasuk dengan kantor Perdana Menteri, ya, yang ini sudah dilakukan sebetulnya. Bagaimana akhirnya kantor Perdana Menteri atau yang disebut sebagai KANTE ini menjadi bagian yang institusi yang penting dalam rangka untuk merumuskan kebijakan strategis, ya, terutama terkait dengan kebijakan luar negeri juga, ya. Jadi kalau kita lihat, kita mengacu pada kata-kata Charles Tilly, ya, bahwa yang namanya kebijakan luar negeri itu selalu dipengaruhi oleh bagaimana di rumah sendiri atau di dalam negeri. Nah, Jepang ini akan mencoba dengan melalui reformasi institusional, penguatan kantor Perdana Menteri misalnya akan menjadi bagian penting bagaimana Jepang akan memiliki satu nilai tawar yang lebih kuat di dalam kebijakan atau politik internasional mereka. Dan juga sudah dilakukan juga yang dulu militer atau pasukan bela diri atau self defense force atau JITAI dalam bahasa Jepangnya, yang dulu hanya di bawah sebagai semacam agency of defense, ya, jadi semacam agen pertahanan, sekarang sudah mulai menjadi bagian dari yang namanya Kementerian Pertahanan, memiliki menteri sendiri. Jadi ini menjadi bagian yang penting dari reformasi institusional yang dibuat oleh Junichiro Koizumi. Dan tentu saja Jepang harus lebih secara asertif dan percaya diri tampil sebagai pemain yang kuat dan menentukan di dalam pengambilan keputusan di dalam isu-isu internasional, ya, termasuk yang terjadi di Suriah, mungkin ada yang terjadi di Iran, atau terkait dengan masalah-masalah lain terkait di Afrika atau di Amerika Latin dan sebagainya. Jadi ini bagian yang penting dari bagaimana Jepang harus tampil lebih percaya diri di dalam politik internasional. Oke, jadi
ini adalah merupakan rangkaian dari diskusi atau materi kita tentang Jepang ya. Jadi tolong kalian perhatikan dan kalian harus memiliki satu kecermatan dan sensitivitas untuk merangkai isu ini dengan isu yang sudah kita bahas sebelumnya terkait dengan Cina dan Rusia. Jadi Asia Timur bagaimanapun juga adalah sebuah kawasan yang susah sekali dipisahkan dari kepentingan, adanya interaksi kepentingan, adanya interaksi strategis antara Cina, Rusia, dan Jepang dengan berbagai macam dinamika dan problematikanya yang sudah saya ulas satu persatu hari ini. Oke, sampai di sini.